Sesungguhnya zaman semakin dekat ke hari kiamat semakin buruk, termasuk level para ulamanya, begitu ya. Maka ini menjadi satu pertanda. Nah, sehingga mari ya kita bersama-sama ya, salah satu di antara anak kita atau cucu kita ya, siapkan sebagai ulama untuk mengantisipasi. Jadi ini sebenarnya bukan kemudian untuk ditunggu, tapi antisipasilah kelak akan terjadi krisis ulama, maka siapkan supaya nggak jadi krisis. Jadi ini bukan pemberitahuan untuk kita diam, tapi untuk kita bertindak. Jangan sampai nanti kalian bingung nyari pemimpin yang baik karena tidak mempersiapkan pemimpin yang baik. Nah, sehingga apabila tidak terdapat orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Nah, maka mereka banyak ditanya, dijadikan rujukan, lalu memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi di antara sebab lahirnya para pemimpin sesat dan menyesatkan karena kurangnya ulama yang membimbing. Maka kemudian rakyat memilih orang asal-asalan, patokannya siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling ganteng, bukan yang paling berilmu, karena yang berilmu sudah habis. Maka kalau kita mau menjadi bangsa yang memiliki pemimpin-pemimpin yang berilmu, ya kita siapkan orang-orang yang berilmu. Maka seperti sabda Nabi bahwa pemimpin kalian mencerminkan diri kalian. Ya, kalau kita nggak punya kualitas yang bagus, ya akan lahir orang-orang yang nggak berkualitas. Atau kita naturalisasi gimana? Kayak sepak bola kan bisa naturalisasi, ambil pemimpin yang baik pindah ke sini. Ya. Maka ini menjadi penting kaderisasi pemimpin. Ini program. Tidak harus ulama, tetapi minimal mencintai agama, mencintai ulama. Nah itu, seorang bisnismen yang mencintai ulama, maka dari masjid semua berasal. Dari masjid semua akan kita mulai perbaikan peradaban. Itu. Karena yang masjid itu nggak perlu undangan. Ya, semua akan datang ke masjid, apalagi hari Jumat. Maka saya usulkan khutbah Jumat itu kalau bisa ada kurikulumnya sehingga ya, tidak asal. Ya, setiap kali Jumat ada tambahan ilmu. Karena apa? Satu-satunya khutbah atau majlis taklim yang tanpa undangan itu khutbah Jumat, tidak akan pulang sebelum selesai. Kalau kayak gini mungkin mau pulang ya, nggak ikut ya, habis sholat subuh. Tapi kalau Jumat tuh enggak. Nah, maka itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pendidikan umat. Iman takwa itu bukan hanya iman takwa. Ya. Berdagang yang baik itu adalah iman dan takwa. Berpolitik yang bersih itu iman dan takwa. Ya. Menjadi bapak yang bertanggung jawab itu iman dan takwa. Menjadi istri yang solihah itu iman dan takwa. Maka tema iman dan takwa itu ya seluas agama ini. Termasuk membahas tentang pemilu itu juga iman dan takwa. Karena pilihan kita bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, maka ini menjadi tugas para DKM. Bagaimana khutbah Jumat itu bisa mengena ya, pada seluruh jamaah. Karena bayangkan kalau setiap minggu jamaahnya rutin terus bisa mendidik masyarakat. Itu yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Ya.